di sesi yang kedua. Kita percaya tetap Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, men. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Amen. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Sekali lagi, saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Tak berkesudahan, haleluya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis
selalu baru hari demi hari bagi hidup kita. Kita akan dengarkan satu pujian lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Firman-Nya bagi jalan-jalan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat suasana surgawi yang kami nikmati di dalam ruangan ini Tuhan. Kami mohonkan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Mu pengajar itu menyatakan firman-Mu lebih lagi Tuhan, untuk membuat mata rohani kami melihat akan program kehendak-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami itu akan membuat kami berjalan untuk melakukan setiap keinginan Bapa dan tidak mengerjakan apa yang menjadi keinginan kami sendiri,
atau apa yang menjadi keinginan dunia ini yang menawarkan keindahan, tetapi kami berjalan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengadakan acara ini Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu tetap ada di sini Tuhan. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ilhami kami oleh Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang diilhami itu Tuhan, sampai ke dalam hati setiap yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, amin. Haleluya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pujilah nama Tuhan. Apa yang tadi saya janjikan di Wahyu 15 tentang siapa yang menang, apa yang dikalahkan. Ayat 2 dikatakan, karena ketujuh guru terkait dengan pemerintahan 1000 tahun, milenium, di mana dijanjikan di nas kitab suci tadi, di Lukas 1 ayat 32, bahwa Kristus akan memerintah atas dunia ini, dan kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain, kerajaan-kerajaan dunia ini akan berakhir, akan dihakimi, dihukum, sehingga mereka akan takluk kepada Kristus, dan penaklukan yang dilakukan oleh Kristus atas bangsa-bangsa dinubuatkan di Wahyu 19 tadi. Dan itu terkait dengan Wahyu 16, Harmagedon, perang dunia ketiga. Dan mereka yang akan duduk bersama dengan Kristus di pemerintahan damai 1000 tahun milenium adalah mereka yang telah menang. Wahyu 3 tadi katakan, menang berarti mengalahkan binatang, patung, dan angka atau bilangan namanya, yaitu adalah 666. Seperti disebutkan di Wahyu pasal yang ke-13. Jadi, orang-orang ini, dan pastikan kitalah bagian dari orang-orang ini yang sudah mengalahkan binatang, patung, dan angka 666 itu. Untuk sesi ini saya tidak akan bahas ini secara mendetail. Saya hanya tunjukkan, untuk sesi yang berikutnya kita akan mungkin bahas. Karena saya harus bahas ini mulai dari kitab Kejadian, kejatuhan manusia di Taman Eden, sampai dengan kitab Wahyu, untuk menerangkan siapa binatang itu, siapa patung itu, dan angka, apa arti dari angka tersebut. Jadi berkumandangnya ketujuh guru, Wahyu 10, terkait dengan pemerintahan 1000 tahun dan Yerusalem yang baru, di mana di pemerintahan 1000 tahun damai, tidak ada peperangan di situ, dan di Yerusalem yang baru setelah 1000 tahun, setelah milenium, maka itu adalah kehidupan yang kekal. Haleluya. Dan ketujuh guru yang didengar oleh Yohanes, tapi suara dari surga meteraikan, sembunyikan. Seperti yang di Daniel 12 tadi, meteraikan kitab itu Daniel sampai dengan akhir zaman. Maka kedua nabi dan rasul ini, Daniel dan Yohanes, mendengar suara ketujuh guru yang sama. Kepada Daniel diberitahukan ada kitab yang termeterai. Kepada Yohanes diberitahukan ada kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Kepada Daniel diberitahukan meteraikan kitab itu. Kepada Yohanes diberitahukan meteraikan 7 guru itu. Kepada Daniel diberitahukan akan dibuka di akhir zaman. Kepada Yohanes diberitahukan, ayat 7. Ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, kepada Yohanes dijanjikan
Malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, mengumandangkan sebuah pesan, maka genaplah rahasia Allah. Genaplah rahasia Allah. Jadi kepada Daniel dikatakan akhir zaman, kepada Yohanes ditunjukkan jenis pelayanan di akhir zaman, yaitu adalah pelayanan malaikat yang ketujuh, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan rahasia Allah. Haleluya. Rahasia yang mana ini yang akan diselesaikan? Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Rahasia tentang sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam lamanya, inilah yang akan dibukakan dengan terkait dengan Wahyu 10 ayat 3, berkumandangnya ketujuh guru. Saya ulang-ulang seperti ini supaya tetap diingat. Sunyi senyap di sorga selama setengah jam terkait dengan berkumandangnya ketujuh guru. Dan berkumandangnya ketujuh guru, di mana ayat pertama adalah ayat 1. Malaikat lain yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Maka ini terkait dengan 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 16. Ya. Sebab Tuhan sendiri, bahasa Inggris, akan turun dari sorga dengan seruan, shout, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Dan kalau ketiga hal ini sudah berlangsung, maka yang berikutnya adalah yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan yang hidup akan diubahkan. Jadi, kita ingin memastikan bahwa kita adalah bagian dari kelompok ini. Apakah kita akan mati dalam Kristus, kita akan dibangkitkan? Apakah kita masih hidup pada waktu Dia datang dan saya akan diubahkan? Tidak menjadi persoalan. Intinya adalah pastikan kita di kelompok ini. Amin. Karena hanya kepada kelompok inilah janji Wahyu 10 ketujuh guru dikumandangkan. Dan kelompok inilah yang tadi juga adalah kelompok yang disebutkan di Wahyu 15 yang sudah mengalahkan binatang, patung, dan angka. Bilangan daripada binatang yaitu 666. Jadi, untuk bisa mengalahkan, maka saya harus tahu siapa musuh saya. Kedua, saya harus tahu kelemahan musuh saya. Amin. Dan yang berikutnya, ketika saya bertanding, saya sudah kenal musuh saya. Maka ketika dia melakukan segala strateginya, maka persiapan yang sudah diberikan kepada saya sebagai petinju oleh pelatih, itu akan membuat saya mampu mengalahkan musuh tersebut. Menimbulkan iman di dalam diri saya bahwa pelatih saya sudah mengajarkan hal-hal yang saya perlukan untuk merobohkan musuh di ring tinju. Haleluya. Menimbulkan iman. Dan siapa pelatih kita selain Kristus sendiri? Amin. Maka Kristus akan memberitahukan kepada saya, ini loh musuhmu. Amin. Sehingga tidak semua orang karena saya petinju kemudian semua orang saya anggap musuh. Tidak. Tapi ada tertentu. Dan musuh kita adalah binatang, patung, dan bilangan itu. Maka pelatih Kristus dalam hal ini Roh Kudus memberitahukan kepada saya, kamu harus tahu siapa itu binatang. Kamu harus tahu apa itu patung binatang. Kamu harus tahu bilangannya 66 itu artinya apa. Udah ngerti? Udah. Maka iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Amin.
Dan setelah saya cukup dilatih, maka saya dikirim ke tengah-tengah dunia. Yesus katakan, kukirim kamu ke tengah-tengah serigala. Bukan untuk menjadikan saya serigala, tapi untuk menjadi seekor domba di tengah-tengah dunia yang seperti serigala yang ganas ini. Yang tujuannya adalah mengalahkan mereka. Amin. Haleluya. Dan ketika saya mengalahkan hal itu, maka ketika sangkakala Allah berbunyi, maka saya akan ada di situ. Entah saya meninggal di dalam Kristus, entah saya hidup untuk diubahkan. Tidak menjadi persoalan. Amen. Karena Rasul Paulus sudah mati, Petrus sudah mati, para rasul sudah meninggal, tetapi ketika sangkakala Allah berbunyi, maka mereka akan dibangkitkan. Terpujilah nama Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang sudah mengalahkan binatang, patung, dan angka bilangan itu. Jadi, rahasia tentang dunia ini, kenapa dunia menjadi semakin buruk, kenapa dunia semakin kotor, kenapa dunia semakin penuh dengan pencemaran dan polusi, kenapa dunia semakin penuh dengan angkara murka, penumpahan darah, kejahatan, dosa bertimbun-timbun. Kenapa? Karena ulah dari binatang, patung binatang, dan angkanya. Itulah ulah mereka. Dan hal ini siapa yang mengurapi? Kita baca di 2 Nas. Matius 24. 2 Nas dan di Wahyu 16. Saya akan tunjukkan. Spirit roh apa yang menguasai binatang, patung binatang, dan siapa mereka? Matius 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin, if it were possible. Seandainya. Jadi namanya seandainya itu ya tidak mungkin. Kenapa dikatakan sekiranya mungkin? Karena yang palsu dan yang asli mirip sekali. Hampir sukar dibedakan mana yang palsu, mana yang asli. Tapi yang pasti adalah yang palsu datang mengikuti yang asli. Karena gigi asli duluan, baru gigi palsu. Rambut asli duluan, baru rambut palsu. Dan seterusnya. Amin. Mata uang rupiah asli dulu, baru yang palsu. Dolar asli duluan keluar, baru dolar palsu. Maka jika dikatakan oleh Tuhan Yesus dinubuatkan di akhir zaman akan tampil yang palsu, berarti yang asli sudah harus tampil. Yang asli akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat juga, maka yang palsu meniru. Saya ambil contoh di Perjanjian Lama. Musa adalah nabi yang asli dan Tuhan utus Musa. Menghadaplah kepada Fir'aun dan lakukan tanda-tanda heran ini. Dan ketika dia di hadapan Fir'aun, maka sesuai dengan perintah Tuhan, Musa melakukan tanda mujizat. Melemparkan tongkatnya, tongkat menjadi ular. Mengambil ular itu dan kembali menjadi tongkat lagi. Dan ketika itu dipraktekkan di hadapan Fir'aun, Fir'aun tersenyum. Itu sihir murahan, kata Fir'aun. Panggil Yanes dan Yambres. Sini Yanes Yambres. Sini sekalian. Ini ada yang ngaku nabi, aku kenalnya dia. Nabi, itu Musa itu, kawan kecilku dulu itu. Masa dia mau pamer sama aku hal yang kayak gitu? Itu trik palsu itu. Lakukan. Maka Yanes dan Yambres sesuai dengan 2 Timotius 3. Coba ambilkan 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang ke 7 atau coba. Yanes dan Yambres. Iya, 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Siapa mereka ini Yanes dan Yambres? Bisa dibaca di kitab Keluaran. Mereka lah tukang-tukang sihirnya Fir'aun.
Mujizat apapun yang dilakukan Tuhan melalui Musa ditiru oleh Yanes dan Yambres. Ya, saya ambil contoh yang lain di zaman Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan mengadakan tanda dan mujizat, maka Alkitab mengatakan di Lukas pasal 10, Yudas Iskariot pun melakukan hal yang sama. Yudas Iskariot melakukan hal yang sama, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan seterusnya. Tetapi, siapa yang asli? Musa yang asli, Yanes Yambres palsu. Yesus yang asli muncul duluan, baru tampil Yudas Iskariot. Dua contoh saya tunjukkan di awal Alkitab, di pertengahan Alkitab, sekarang di akhir zaman. Matius 24:24. Itulah yang terjadi. Jadi harus ada dulu yang asli, baru yang palsu mengikuti, meniru. Maka apa yang mereka lakukan akan mungkin sekiranya menyesatkan, karena sama persis. Musa melemparkan tongkat menjadi ular, mengambil ular menjadi tongkat, maka Yanes Yambres pun melakukan hal yang sama. Bahkan ularnya lebih banyak. Tapi Alkitab mengatakan, ularnya Musa cuma satu, dan semua ular yang lain dimakan oleh ularnya Musa. Itu kitab Keluaran katakan. Maka hal yang sama, nabi-nabi Mesias jamak, plural, lebih dari satu, tampil dengan hal yang sangat dahsyat. Nabi yang asli cuma satu, tapi mereka semua akan dimakan oleh nabi yang benar. Haleluya. Dan ini harus terjadi di akhir zaman. Dan orang pilihan tidak akan tersesat mengikuti mereka, sebab orang pilihan tahu yang asli. Sebab Yesus sudah memberitahukan di dalam perumpamaan di Yohanes 10. Sebelum saya masuk ke Wahyu 16, Yohanes 10. Ayat 1, 3. Ya. 2. Ya, ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba mendengarkan suara gembalanya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suara gembalanya. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Siapa orang-orang jamak plural asing? Matius 24:24. Jadi domba tidak akan mengikuti yang palsu. Domba akan mengikuti yang asli. Lalu dari mana urapan yang palsu datang? Wahyu 16. Ayat 12. Ya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Di sini tunggal. Karena nabi ini adalah pemimpin dari nabi-nabi Mesias palsu. Tapi saya tidak akan membahas siapa nabi palsu yang dimaksudkan untuk sesi ini. Next time, berikutnya akan saya bahas. Dari mulut naga, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, tanda heran dan mujizat. Matius 24:24. Jadi jangan heran kalau setan pun mengadakan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Dari mana urapan Matius 24:24 datang? Dari setan. Domba tidak akan mengikuti yang palsu, karena itulah suara asing. Lalu, domba mengikuti siapa? Gembala yang agung, Kristus. Di mana Kristus disebutkan akan turun di akhir zaman, Wahyu 10. Ya, Kristus, malaikat perjanjian. Dari sinilah urapan datang kepada domba-domba.
Haleluya. Inilah proteksi perlindungan dari Gembala yang agung atas domba-dombanya di akhir zaman. Amin. Saya ambil contoh. Jangankan berbicara hal yang spiritual. Jangankan berbicara hal yang spiritual. Di era sekarang, orang-orang juga tidak bisa dan hampir tidak bisa membedakan mana berita yang asli, mana berita yang palsu. Sebab 5 mainstream broadcasting dunia dikuasai oleh oknum yang sama. Dan oknum yang sama ini hendak berambisi menguasai seluruh dunia. Maka otomatis mainstream ini akan dijaga ketat dan selalu berpihak kepada dia. Apapun berita yang terjadi di seluruh dunia adalah fake, hoax, palsu. Makanya muncul banyak broadcasting ataupun pemberitaan yang independen sifatnya. Untuk menjadi tandingan dari yang ini. Jadi secara natural saja, jangankan bicara spiritual. Ada yang asli, ada yang palsu. Maka pembaca internet yang sejati, netizen yang sejati, pembaca surat kabar yang sejati, pemerhati politik dunia, internasional, pemerhati tentang kondisi dunia, ekonomi dan lain sebagainya, akan berusaha untuk menemukan sumber yang benar. Supaya dia tidak akan terkecoh. Karena kalau dia terkecoh, maka keputusannya bisa salah. Dan jika itulah berbicara bangsa-bangsa, itu akan berakibat fatal bagi negaranya. Bagi usaha bisnisnya dan lain sebagainya. Itu bicara natural, bicara sekuler. Sekarang kita bicara spiritual. Tidakkah kita melihat gereja-gereja mengalami kesalahan fatal? Karena mereka suam-suam kuku. Mereka merasa kaya, tapi tabib ajaib mengatakan kamu malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang. Spiritual, kondisi gereja seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan membuat dombanya tersesat. Haleluya. Dia harus turun sendiri. Jadi siapa nabi yang asli? Inilah nabi yang asli. Kristus sendiri, malaikat perjanjian, turun dengan ayat berikutnya, kitab kecil yang terbuka untuk memberitahukan misteri tentang kedatangan Tuhan, untuk memberitahukan misteri rahasia tentang binatang, patung dan angkanya, dan kitab kecil ini menyimpan misteri tersebut. Dan sepanjang kitab ini masih tertutup, tidak ada seorang pun yang tahu. Amin. Maka orang akan menduga-duga. Tapi ketika kitab ini terbuka, maka mempelai wanita dibuat tahu, sehingga tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Amin. Maka kitab kecil yang terbuka terkait dengan singa yang mengaum dan ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Dan ketujuh guru yang memperdengarkan suaranya ini adalah yang dimaksudkan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Tuhan sendiri turun dari sorga. Sebab Tuhan sendiri turun dari sorga. Siapa Tuhan? Kristus, Gembala yang agung. Dia datang dari sorga dengan seruan. Pertama, suara penghulu malaikat. Yang kedua, sangkakala Allah. Yang ketiga. Dan saya tidak membahas yang dua ini. Saya akan bahas yang pertama. Karena ketujuh guru dengan turunnya Tuhan dari sorga akan mengumandangkan suaranya, sehingga rahasia misteri ketujuh guru yang terkait dengan kedatangan Tuhan untuk membawa mempelai wanita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun milenium, maka ini harus dibukakan. Dan Kristus datang dengan 3 hal ini.
maka seruan ini adalah suara ketujuh guru itu sendiri. Haleluya. Dan pelayanan Kristus di akhir zaman untuk membukakan ketujuh guru ini sudah diberitahukan di Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh. Kenapa dituliskan malaikat yang ketujuh? Sebab di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 menuliskan tentang, kita baca. Wahyu 1 ayat 11. Inilah juga rahasia. Apa yang kau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab. Kitab yang mana ini? Kitab yang dilihat oleh Daniel, kitab yang sama dilihat oleh Yohanes, tapi yang dimeteraikan dengan 7 meterai, dan kitab itu masih tertutup, belum terbuka. Dan dituliskan ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wahyu 3 ayat 14. Laodikia adalah zaman gereja yang ketujuh. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, berarti malaikat ini adalah malaikat yang ketujuh, karena Laodikia adalah zaman yang ketujuh. Kota yang ketujuh yang dinubuatkan di kitab Wahyu 1 tadi. Dan lihat kondisi gereja. Ayat yang ketujuh, 17. Laodikia, ayat 17, sister. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah kondisi gereja-gereja zaman Laodikia. Hak-hak rakyat. Dan dengan kondisi gereja yang seperti ini, itu adalah karena mereka dipimpin oleh Matius 24:24. Yang dipengaruhi oleh setan-setan di Wahyu 16. Sehingga mereka dipimpin oleh nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Tetapi nabi yang benar, Kristus yang sejati, ada di Wahyu 10, memimpin domba-dombanya untuk dibangkitkan, untuk diubahkan ketika sangkakala Allah terakhir berbunyi di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Amin. Jadi ketujuh guru akan memberitahukan kepada kita, dan pelayanan ketujuh guru untuk memberitahukan kepada kita tentang kondisi gereja-gereja dan akhir zaman, Wahyu 10. Maka itulah yang menjadi pelayanan malaikat yang ketujuh untuk zaman gereja yang ketujuh, ayat 7. Ya, malaikat yang ketujuh. Malaikat zaman gereja Laodikia. Apa tugasnya? Menyelesaikan, menggenapkan rahasia. Apa artinya? Yang selama ini tertutup, maka sekarang dibukakan. Amos 3 ayat 7. Dan siapakah pelayanan malaikat yang ketujuh ini? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyingkapkan, reveal, menyatakan, menyingkapkan rahasianya. Kalau di bahasa Indonesia keputusannya, bahasa Inggrisnya lah his secret. Rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi siapakah pelayanan daripada malaikat yang ketujuh di Wahyu 10 itu? Tidak lain adalah pelayanan seorang nabi. Harus tampil seorang nabi
untuk membukakan rahasia ini. Nabi yang mana yang dijanjikan di akhir zaman untuk tampil sebelum dunia ini akan dihakimi dengan perang Harmagedon, celaka yang ketiga, Maleakhi 4. Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan adalah hari penghakiman atas dunia ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Jadi pelayanan malaikat yang ketujuh identik sama dengan pelayanan Nabi Elia. Utusan ini adalah utusan zaman gereja yang ketujuh. Harus tampil sebelum hari Tuhan yang besar. Kalau di sini dahsyat, dalam bahasa Inggrisnya dreadful, artinya lah menakutkan. Sebelum hari penghakiman Tuhan yang datang, yang besar dan menakutkan itu datang, maka tampil dulu Elia. Haleluya. Yang tugasnya adalah untuk mengembalikan, membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak berbalik kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi dengan kutuk, with a curse, dengan kutuk. Tuhan ingin memberkati umat manusia. Tapi jika umat manusia menolak firman-Nya, seperti Yahudi menolak Mesias, maka Tuhan kirimkan Jenderal Titus menyerakkan mereka, meruntuhkan bait suci. Jika umat manusia menolak firman Tuhan, Wahyu 10, ketujuh guru mengumandangkan suaranya, maka umat manusia akan dihakimi oleh kutuk, bukan berkat. Tetapi kepada mempelai wanita, domba-domba bukan kutuk, tapi berkat. Saya percaya kita pilih berkat, ya. Bukan kutuk. Tetapi untuk kita beroleh berkat, maka kita harus mengikuti prosedurnya Tuhan. Hati anak harus kembali ke Bapa, dan inilah yang menjadi pelayanan di akhir zaman. Hati anak di akhir zaman harus memiliki pengajaran dan doktrin para rasul yang asli, yang mereka dapatkan dengan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di atas rumah itu. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai mengajar dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan kitalah bangsa-bangsa lain. Maka sebagai bangsa-bangsa lain yang memperoleh Injil melalui pemberitaan para rasul, maka kita harus memiliki lagi iman dan hati para rasul. Karena merekalah yang menuliskan 1 Tesalonika 4, bagaimana cara Tuhan datang kelak di akhir zaman. Rasul Paulus. Maka kita harus memiliki hatinya Paulus, harus memiliki roh yang di dalam Paulus, dan yang tidak lain roh itu adalah roh Yesus Kristus. Sebab apa yang dituliskan Paulus tentang kedatangan Kristus yang kedua kelak, inilah zamannya yang dimaksudkan. Maka roh yang sama telah menuliskan melalui tangan Paulus, roh yang sama harus datang di akhir zaman untuk memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan Dia sudah dekat. Bersiap sedialah, berjaga-jagalah, supaya jangan, Wahyu 16, supaya jangan, ayat yang ke-15. Wahyu 16 ayat 15. 15. Ya, sama aja itu. Oke. Naik 15. Ya, supaya jangan kelihatan kemaluannya, supaya kamu jangan berjalan dengan telanjang. Lihat kondisi Laodikia, telanjang dan tidak mengetahuinya. Betul? Jadi, kita tidak ingin menjadi sama seperti Laodikia yang suam-suam kuku.
Kita harus dipenuhi Roh Kudus dan mengenakan jubah kebenaran, baptisan Roh Kudus. Dan jika kita di dalam kondisi yang benar, kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga. Kita menjaga hidup kita bersih, murni, suci, dan kudus oleh pertolongan Roh Kudus yang mengumandangkan suara ketujuh guru, memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus tidak kita lakukan. Hal-hal apa yang menyenangkan hati Bapa, hal-hal apa yang menyedihkan hati Bapa. Hal-hal apa yang berkenan kepada Kristus, hal-hal apa yang menentang Kristus. Maka ketujuh guru dengan kitab yang terbuka memberitahukan hal tersebut. Dan pelayanan ketujuh guru ini keluar dari mulut Wahyu 10 ayat 7. Malaikat yang ketujuh, dan dia adalah Nabi Elia. Sesuai dengan Amos 3 ayat 7, Tuhan hanya akan menyingkapkan rahasia melalui seorang nabi. Jadi malaikat yang ketujuh adalah seorang nabi. Dan nabi ini adalah nabi yang seperti Musa dulunya. Nabi ini adalah nabi yang seperti para nabi Yeskiel, Yeremia, Elia di zaman yang lampau. Dan nabi ini harus tampil di akhir zaman untuk menjadi penyambung lidah, ayat 1. Menjadi penyambung lidah Kristus. Karena Allah adalah roh adanya. Allah tidak akan bisa berkhotbah seperti saya berdiri di sini. Walaupun dia bisa melakukannya. Mari kita buka Wahyu 16, tapi nggak ada manusianya. Tiba-tiba muncul suara, mari kita buka Wahyu 16. Kira-kira kan nggak? Kira-kira ya kita pun juga bertanya-tanya, ada apa di ruangan ini? Betul? Tapi kalau ada manusianya, mari kita buka Matius 24, mari kita buka Amos 3, mari kita buka kitab Wahyu. Maka Anda dengan senang membuka tanpa ada rasa penasaran, kan? Tapi kalau nggak ada orangnya di sini, tiba-tiba ada suara, mari kita buka Amos 3, Wahyu 16, Maleakhi 4. Karena Allah adalah roh. Jadi Kristus adalah roh. 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri turun dari surga. Betul, Tuhan sendiri turun dari surga, tapi dialah roh adanya. Yohanes 4 ayat 24. Saya tunjukkan bagaimana rupa Allah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya kan? Di roh nggak ada tubuh seperti yang kita miliki. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak ada bentuknya Allah. Roh Allah melayang-layang. Allah adalah roh. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi siapa yang turun dari surga? Firman. Yang adalah Allah. Roh adanya. Tapi lihat, manusia bisa melihat. Ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa dia? Immanuel. Amin. Karena dia menjadi manusia, maka orang bisa melihat. Petrus bisa melihat. Dan ketika Yesus datang pada Petrus, ikutlah aku. Petrus langsung ikut. Coba kalau seandainya tidak ada Yesus dalam rupa manusia. Petrus, ikut aku. Petrus pasti begini. Nengok-nengok dulu lah, lihat yang mana. Ada suara aku dengar tapi nggak ada oknumnya, yang mana ini? Jadi Tuhan adalah roh adanya. Dan Tuhan di dalam rupa Roh Kudus sekarang menyapa Saulus di perjalanan ke Damsyik. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9.
Ayat 1 atau sebelumnya? Ya, terus turun. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Rebahlah ia ke tanah dan ada suara datang. Nah, ini baru nggak ada wujudnya ini. Tapi jangan bilang ada wujud. Saulus melihat cahaya. Bukan wujud manusia, cahaya. Karena memang itulah Allah dulunya dalam rupa roh, cahaya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dari cahaya itu keluar suara. Dan Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Dan kata suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi, apakah kita ingin mendengarkan khotbah dari cahaya ini? Suara keluar dari situ? Cahaya itu sekarang Yesus di dalam Saulus. Yesus di dalam Saulus. Maka Saulus menjadi Paulus, dan Pauluslah yang naik perahu kapal. Pauluslah yang ditahan, dimasuk ke dalam sel penjara. Pauluslah yang berjalan-jalan dari desa ke kota mengadakan tanda dan mujizat. Pauluslah yang menyeberang ke kota Roma. Pauluslah yang pergi ke Tesalonika, dan seterusnya dan seterusnya. Di mana Yesus? Di mana Paulus bergerak, Kristus di dalam dia. Itulah nabi. Jadi kembali ke Wahyu 10. Wahyu 10. Malaikat lain yang kuat turun dari surga. Kristus sendiri. Ayat 7. Malaikat yang ketujuh, Nabi Elia. Jadi di mana Kristus? Untuk ayat 3. Untuk mengumandangkan ketujuh guru. Kristus di dalam nabinya. Jadi kemana nabi bergerak? Kristus di situ. Nabi berkhotbah, nabi mengajar. Kristuslah sebenarnya yang berkhotbah dan mengajar. 1 Tesalonika 4. Karena ketujuh guru itu adalah seruan. Iya. Seruan. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan shout, seruan. Itulah suara ketujuh guru di dalam seorang nabi. Dan Kristus di dalam nabinya. Lantas sekarang, jika nabi adalah perwakilan Kristus di bumi untuk menyuarakan suara Kristus, dalam hal inilah ketujuh guru. Lantas, siapakah nabi ini? Karena pasti nabi adalah manusia. Saya belum pernah mendengar di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada nabi yang tidak ada rupanya. Semua nabi di perjanjian lama dan perjanjian baru, baik rasul, baik Yesus, Immanuel, baik imam, baik pengkhotbah, baik pengajar seperti Nehemia, Zakaria, Ezra, dan seterusnya, semuanya wujudnya manusia. Tidak ada yang wujudnya tidak kelihatan. Hanya Allah yang tak kelihatan. Amin. Tapi nabi, rasul, imam, semua adalah manusia. Pengkhotbah, pastor, penginjil, pengajar, semua adalah manusia. Saya belum pernah bertemu dengan pengajar dan salaman. Saya lah pengajar, tapi nggak ada wujudnya. Saya belum pernah bertemu dengan seorang, ini pastor saya. Yang mana? Saya nggak pernah melihat yang seperti itu. Semua pengkhotbah, semua nabi, semua pengajar adalah manusia. Tapi Kristus adalah roh adanya. Maka roh Kristus harus tinggal di dalam manusia tersebut. Haleluya. Jadi jika dijanjikan bahwa seruan ini keluar dari mulut Nabi Tuhan Elia, malaikat yang ketujuh, untuk memperdengarkan suara ketujuh guru, lantas siapa nabinya? Dan inilah nabinya. Dan ketika saya katakan ini nabinya, saya tidak promosikan seorang manusia.
saya mempromosikan Yesus Kristus. Karena ini juga ditonton di tempat lain. Inilah nabi yang dimaksudkan. Kristus di mana? Kristus itulah cahaya itu. Kisah Rasul 9. Cahaya itu adalah Kristus sendiri. Roh Allah adalah roh. Siapa nabinya? Ini nabinya. Kristus di dalam nabinya. Kristus yang adalah roh Allah di dalam nabinya. Dan saya percaya bahwa roh Allah dijanjikan diam di dalam kamu. Sehingga tubuh ini adalah bait sucinya Allah di mana roh Allah berdiam. Jadi jika roh Allah bisa diam di dalam saya, perbedaan saya dengan dia adalah saya hanya gembala, saya hanya pengkhotbah, yang ini nabi. Hanya itu bedanya. Tapi roh Allah di dalam dia adalah juga roh Allah di dalam saya. Jadi untuk menggenapkan Wahyu 10, siapa yang berhak untuk menyelesaikan rahasia misteri berkumandangnya ketujuh guru? Oknum yang dipakai bukan saya, tapi dia. Amin. Kenapa? Karena dialah seorang yang memiliki ciri-ciri tanda seorang nabi. Haleluya. Apa ciri tanda seorang nabi? Yesus sendiri yang memberikan jawabannya. Yohanes 14 dan Ibrani pasal 4. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta dari sejak lahir, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan perempuan yang pendarahan 13 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Nabi melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar. Dan ciri yang lain bahwa Nabi yang saya tunjukkan tadi adalah Nabi yang benar, Ibrani 4 ayat 12. Itu yang dia lakukan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia tahu apa yang menjadi pikiran kita. Saat ini dia tahu. Kalau ada nabi di sini, ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kepada siapa ini? Nya huruf besar, N. Kristus. Bukan kepada nabi, tetapi karena Kristus di dalam nabi, amin, maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada Kristus. Percaya kepada nabiku atau nggak percaya? Itu yang menjadi pertanggungjawaban kita. Jadi saya tunjukkan banyak hal sebenarnya di nas kitab suci karena waktu yang membatasi, maka saya tidak mau perpanjang. Jadi nabi ini adalah yang dimaksudkan di Maleakhi 4, foto tadi. Nabi ini adalah yang dimaksudkan di Wahyu 10, malaikat yang ketujuh. Nabi inilah yang dimaksudkan di Amos 3 ayat 7 tadi. Dan jika kita percaya kepada Nabi yang diutus Tuhan, sebab di akhir zaman, pengajaran-pengajaran di gereja-gereja selalu mengajarkan Yesus adalah Nabi yang terakhir. Gak ada Nabi lagi. Semua Nabi yang muncul setelah Yesus adalah Nabi wrong, Nabi palsu. Tapi apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak. Kita lihat satu ayat apa yang dikatakan Yesus tentang Nabi Elia. Apa janji dia? Matius 17 ayat 11. Matius 17 ayat 11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Elia harus datang. Dan ini perkataan Yesus sendiri. Dan Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu karena dinubuatkan di Maleakhi 4
hati anak-anak akhir zaman akan dikembalikan, dipulihkan kepada hati bapak-bapak, para rasul. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi, kapan Kristus turun dari sorga? Kalau pemulihan segala sesuatu harus dilangsungkan. Jadi terkait dengan Wahyu 10, terkait dengan 1 Tesalonika 4, terkait dengan Matius 17. Jadi, apakah benar yang diajarkan oleh banyak gereja? Nabi yang terakhirlah Yesus. Jawabannya adalah salah menurut nas kitab suci. Yesus mengajarkan akan tampil Nabi Elia. Tugasnya adalah memulihkan segala sesuatu. Supaya kita, entahkah saya mati, saya akan dibangkitkan saat sangkakala Allah berbunyi. Entahkah saya hidup, saya akan diubahkan pada saat sangkakala Allah berbunyi. Haleluya. Paulus katakan, mati keuntungan, hidup untuk Kristus. Yang perlu adalah memastikan bahwa saya adalah seorang yang menerima Kristus yang sudah dinyatakan di akhir zaman melalui pelayanan malaikat yang ketujuh, Elia yang mengumandangkan suara ketujuh guru, sebab saya akan mendapatkan manfaatnya sesuai dengan yang tertulis di 2 Tawarikh 20 ayat 20. Inilah manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang percaya kepada janji firman Tuhan di akhir zaman. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Satu paket. Di mana Tuhan? Di dalam nabi. Simple. Tapi karena orang gereja di akhir zaman tidak percaya ini, maka dia hanya percaya yang ini, maka tidak akan pernah berhasil. Berhasil kemana? Tidak akan pernah berhasil untuk memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan milenium 1000 tahun. Tidak akan pernah berhasil untuk mengalahkan binatang, patung, dan angkanya. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Nabi. Kenapa mereka tidak percaya Nabi? Karena mereka disesatkan oleh Matius 24:24. Matius 24:24. Karena mereka disesatkan oleh nabi-nabi palsu, haleluya, yang mengajarkan Yesus nabi yang terakhir. Gak ada lagi nabi. Jangan percaya kalau orang bilang ada nabi. Sesat itu. Yesus katakan, kamu sesat karena tidak tahu kitab suci. Jadi siapa yang sesat? Kami atau mereka? Karena kami mendengar gereja pasar 5 sesat. Saya hanya mendengar dan saya katakan, siapa yang sesat? Alkitab katakan, karena kamu tidak tahu kitab suci maka kamu sesat. Jadi bukan saya yang sesat. Haleluya. Karena mereka mengajarkan, gak ada nabi lagi. Yesus mengajarkan, Elia nabi akan tampil. Kenapa mereka mengajarkan seperti itu? Karena mereka dipengaruhi oleh Matius 24:24. Karena mereka bukan domba. Domba tidak akan mendengarkan suara asing. Domba hanya akan mendengarkan Wahyu 10. Domba hanya mendengarkan 1 Tesalonika 4. Domba hanya akan mendengarkan Maleakhi 4. Elia akan tampil. Maka domba akan berhasil. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi saya juga percaya bahwa dia berkata Nabi Elia akan datang. Dan saya percaya Tuhan, saya percaya Nabi, saya teguh dan saya berhasil. Siapa sih yang gak mau berhasil? Yang kuliah, siapa yang gak mau berhasil kuliahnya? Tapi untuk berhasil dalam hal yang spiritual, 2 Tawarikh 20 adalah kuncinya. Percaya Nabi, berhasil. Percaya Tuhan gak cukup, karena Tuhan di dalam Nabi. Amin. Haleluya. Saya tunjukkan nas terakhir, Yohanes 13 ayat 20. Apa kata Yesus?
Jadi banyak orang bilang percaya Yesus tapi nggak pernah percaya kepada perkataan Yesus. Itu masalahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus. Siapa yang diutus? Nabi. Ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Siapa yang mengutus Nabi? Yesus. Jadi bagaimana mungkin seorang, saya terima Yesus, nggak percaya aku ada Nabi lagi. Berarti dia menolak perkataan Yesus. Kita menerima Yesus karena Yesus berkata, Elia akan datang untuk memulihkan hati anak-anak Allah akhir zaman kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta di gereja mula-mula. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Memberkati kita yang sudah hadir di sini, dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitahukan lebih lagi sehingga iman kita akan dibuat siap. Bukan untuk masuk ke penghakiman di perang Harmagedon, perang dunia ketiga, tapi untuk membawa iman kita naik ke perjamuan kawin malam anak domba. Haleluya. Mari kita berdoa. Glory Jesus. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Engkau yang sudah memberikan penugasan untuk memberitakan Injil ini Tuhan kepada semua makhluk. Dan sekarang Tuhan, Injil-Mu sudah diberitakan, baik di ruangan ini, baik yang sekarang tersiar melalui streaming Tuhan, di internet Tuhan. Dan akan ada banyak orang akan melihat dan menyaksikan hal ini. Hamba-Nya berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati mereka, dan kiranya mereka adalah domba-Mu, mengenal suara gembalanya. Dan jangan biarkan mereka Tuhan tersesat oleh karena suara-suara yang asing yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu yang sedang mengembara bergentayangan di planet bumi ini Tuhan, untuk menyesatkan banyak orang seperti yang dinubuatkan nas-nas kitab suci. Tuhan, hamba mohonkan berdoa, kiranya Tuhan kasih kemurahan-Mu menjamah siapapun yang sudah hadir di ruangan ini Tuhan, untuk mereka mau menerima firman-Mu di dalam hati mereka, dan mereka berhasil untuk duduk di tahta bersama dengan-Mu, memerintah selama 1000 tahun lamanya, dan untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Oh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami akhiri Tuhan akan pertemuan kecil ini Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan suasana yang manis di sini Tuhan. Terpujilah Roh Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan para peserta, sertai perjalanan pulang mereka, dan kiranya perenungan mereka menjadi indah ketika Roh Kudus-Mu mendatang ke dalam hati mereka untuk memberitahukan yang lebih lagi, menerangkan apa yang sudah mereka dengar, dan mereka mau percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa, terpujilah Sang Anak Domba kami. Haleluya. Berkati saudara-saudariku yang ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Serahkan pada som leader untuk mengakhiri akan pertemuan kita. Tuhan berkati semuanya. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ingin memuji Dia, kiranya Roh Kudus menyatakan apa maksud rencananya ke dalam hati kita. Pujian bagi nama Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Seperti kata Daud, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
saudariku yang hadir pada saat siang hari ini. Tuhan kiranya memperjumpakan kita kembali di waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berkati, shalom, haleluya.